Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita akan membaca sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait, terhadap Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita tahu bahwa dalam setiap perkara pasti ada yang ekstrim dan ada yang pertengahan. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, dan yang terbaik adalah yang paling tengah. Khairul umur awsatuha. Yang terbaik selalu berada yang di tengah. Berkaitan dengan Ahlul Bait, ada sebagian orang yang memusuhi Ahlul Bait, yang kelompok nasibah. Dan ada yang berlebihan terhadap Ahlul Bait. Mereka contohnya adalah kelompok Syiah seperti yang ma'ruf kita kenal. Ada yang ekstrim dan ada yang bersikap pertengahan. Ahlul Bait. Ada yang memusuhi. Kelompok siapa yang tadi memusuhi? Contohnya kelompok nasibah. Dan ada yang terlalu ghulu terhadap Ahlul Bait. Contohnya Syiah. Nah, nasibah inilah yang mereka menyuarakan kalau tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu hari apa? Tanggal 10 Muharram, hari Asyura, agar masyarakat berpesta. Berpesta itu bisa makan-makan, kemudian ya kayak berhari raya ya. Menyantuni anak yatim dalam jumlah banyak, memberi makan orang-orang di sekitar. Sebaliknya orang Syiah di tanggal 10 Muharram, amalan yang mereka lakukan adalah berkabung, mengenang kematian Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, sehingga menampakkan kesedihan, bahkan sampai memukul-mukul badan disebabkan karena mengenang kematian Husain bin Ali. Yang satu berpesta, yang satu berkabung. Tanggalnya sama, yaitu tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu kalau ada ajakan tanggal 10 Muharram, mari kita memberi kelonggaran bagi keluarga untuk urusan makan seperti layaknya hari raya, sehingga masak-masak besar, kemudian senang-senang. Itu salah satu di antara propaganda kelompok nasibah. Dan kelompok nasibah ini memang tidak begitu berkembang. Yang paling dominan di masyarakat kita adalah kelompok Syiah, yang mereka membangun akidahnya didasari oleh kesedihan. Sedih karena Husain meninggal, lalu dilebih-lebihkan atas nama Ahlul Bait, tapi di saat yang sama mereka menikam kaum muslimin yang lain. Baik, kita akan baca terlebih dahulu keterangan yang disebutkan dalam buku. Baru insyaallah nanti kita akan berikan sedikit catatan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa memuliakan, setia dan cinta kepada Ahlul Bait. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti." Sesungguhnya aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap ahlul baitku atau keluargaku.
Sesungguhnya aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap ahlu baitku atau keluargaku. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap ahlu baitku atau keluargaku. Diulangi berapa? 3 kali. Kalimatnya sama, diulangi 3 kali. Selanjutnya, Lanjutan riwayat tersebut adalah Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Wahai Zaid, siapakah sebenarnya ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ahli bait beliau?" Zaid bin Arqam berkata, "Istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul baitnya, tetapi ahlul bait yang dimaksud adalah orang yang diharamkan menerima sodakoh atau zakat sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam." sallallahu alaihi wasallam. Husain bertanya, "Siapakah mereka?" Zaid bin Arqam menjawab, "Mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas." Husain bertanya, "Apakah mereka semua diharamkan untuk menerima sodakoh atau zakat?" Jawab Zaid, "Iya." Jadi yang termasuk dalam ahlul bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dari keluarga Ali saja, tetapi berikut keluarga Aqil, Ja'far, Al-Abbas, dan termasuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu adalah ummahatul mukminin atau ibu-ibu kaum mukminin, serta meyakini bahwa mereka adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Nah, baik, ini penegasan tentang hak ahlul bait yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Sungguh aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap ahlul baitku. Dan beliau ulangi kalimat ini sebanyak 3 kali. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap ahlul bait. Dan bertakwa kepada Allah berarti tidak memusuhi dan tidak ghulu, tidak ekstrim. Sehingga orang Syiah apakah mengamalkan hadis ini? Karena hadis ini dipakai orang Syiah untuk mendukung mereka. Sebaliknya, kalian tidak bertakwa kepada Allah terhadap ahlul bait karena mereka ghulu terhadap Hasan, Husain, terutama Husain, ya. Ghulu terhadap Fatimah, bahkan sampai memperebutkan tanah makamnya Fatimah, karena itu tanah makamnya Fatimah dirahasiakan oleh kaum muslimin. Karena kalau enggak nanti tanah makamnya bisa habis. Sebab dipakai ngalap barokah. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat definisi ahlul bait. Bisa diungkapkan dengan kata alu, bisa menggunakan kata alu, alu Muhammad, atau bisa juga dengan kata ahlil bait. Jadi boleh dengan kata alu, boleh dengan kata ahlul bait, dua-duanya sama. Nah, kata alu atau ahlul bait ini punya 2 makna. Yang pertama, kata alu atau ahlul bait dalam makna luas. Kata alu dalam makna luas artinya adalah pengikut. Artinya adalah pengikut. Dan ini berlaku baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Pengikut baik untuk kebaikan atau untuk keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa pengikut Firaun, atau Allah menyebut pengikut Firaun dengan sebutan alu Fir'aun. Disebut dalam Al-Quran dengan sebutan alu Fir'aun. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Coba kita buka ayat ini.
Di surat Ghafir ayat 46 Allah mengatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu ala fir'aun asyaddal 'adzab." Neraka ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika terjadi kiamat, Allah ala fir'aun, masukkanlah keluarganya Fir'aun asyaddal 'adzab, ke dalam siksa yang lebih pedih. Dan kita tahu istrinya Fir'aun agamanya apa? Muslimah. Apakah istrinya Fir'aun dihukum, dimasukkan ke dalam neraka? Jawabannya tidak. Bahkan beliau termasuk di antara wanita ahlul jannah. Doa beliau radhiyallahu anha mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Idz qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah." Ketika istrinya Firaun berdoa, "Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah." Ya Allah, buatkanlah untukku sebuah rumah di surga. Sehingga alu Fir'aun di sini maknanya apa? Pengikut Fir'aun. Anda bisa tulis surat Ghafir ayat 46. Ini ada di surat Ghafir ayat berapa? 46. Kemudian di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa anak Nabi Nuh yang kafir bukan ahlul bait. Anak Nabi Nuh yang kafir bukan ahlu bait beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang peristiwa kematian anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Di surat Hud ayat 43. Cerita sebelumnya dimulai dari ayat 41. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Perahu itu berlabuh membawa penumpang fi maujin kal jibal, menempuh lautan yang berisi ombak kal jibal, seperti gunung. Wa nada Nuhun ibnah, lalu Nuh memanggil anaknya, wa kana fi ma'zil, dan anaknya itu menyingkir, tidak mau mendekat ke bapaknya. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama kami, wala takum ma'al kafirin, jangan kau menjadi orang kafir. Qala, anaknya bilang, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan berlindung ke gunung, aku akan naik gunung agar bisa melindungiku dari air. Qala, Nuh mengatakan, la asimal yauma min amrillah illa man rahim, tidak ada yang bisa melindungimu dari ketetapan Allah di hari ini kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wa hala bainahumal mauju, kemudian diterpa ombak, fakana minal mughraqin, anaknya tenggelam. Waqila, lalu Allah berfirman, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i, wahai bumi, telan airmu, sehingga banjir itu ditelan bumi. Karena air itu keluar di zaman Nabi Nuh, terjadi banjir, airnya keluar dari atas dan dari bawah. Sehingga dari bawah keluar air, dari atas keluar air. Faltaqal ma' ala amrin qad qudir, maka bertemulah air atas dan air bawah, sehingga terjadilah banjir yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Wa nada Nuhun, kemudian Nuh berdoa kepada Allah, kalaupun anaknya mati kafir, anaknya mati tenggelam, Nuh berharap agar anaknya bisa masuk surga. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi inna bni min ahli, ya Allah sungguhnya anakku adalah keluargaku. Lihat ini ya, inna bni min ahli, anakku adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin.
Janjimu itu benar dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Lalu dijawab oleh Allah. Qala, Allah berfirman, ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukan ahlimu, bukan keluargamu. Anda bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, qala ta'ala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu bukan keluargamu. Surat apa tadi? Surat Hud ayat berapa, Pak? Ayat 46. Di surat Hud ayat 46. Allah Subhanahu wa taala menafikan status ahlul bait untuk anaknya Nabi Nuh, walaupun itu anak. Karena ketika dia tidak seagama, maka putus status hubungannya ketika mereka meninggal dunia. Sehingga pada posisi ini anaknya Nabi Nuh dikatakan oleh Allah, innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu, itu bukan keluargamu, walaupun itu anak keturunan. Dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan tadi ya, bahwa kata alu atau ahlul bait dalam makna luas artinya apa? Pengikut, baik untuk kebaikan maupun untuk keburukan. Nah, selanjutnya, dari makna inilah jika disebut alu Ibrahim atau disebut alu Muhammadin alaihi wassalatu wassalam, maka bisa dimaknai sebagai pengikut Ibrahim atau pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menjadi pengikutnya Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadzan nabi walladzina amanu. Di surat Ali Imran ayat 68 Allah mengatakan, inna awlan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya manusia yang paling layak untuk disebut dekat dengan Ibrahim, lalladzina taba'uhu, adalah orang yang mengikuti beliau, wa hadzan nabi, dan nabi ini, walladzina amanu, dan orang-orang beriman yang menjadi pengikut nabi. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali bagi orang yang beriman. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut pengikut Ibrahim yang lebih dekat dengan Ibrahim, lebih layak dengan Ibrahim. Karena orang musyrikin Quraisy mengaku kamilah yang paling berhak terhadap Ibrahim. Nah, maka Allah bantah yang lebih berhak bagi terhadap Ibrahim adalah yang mengikuti Ibrahim, wa hadzan nabi, nabi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang beriman yang mengikuti beliau walaupun tidak punya jalur nasab sampai Ibrahim. Quran surat Ali Imran ayat berapa tadi? Surat Ali Imran ayat 68. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada makna Ahlul Bait dalam arti yang lebih sempit. Dalam arti yang lebih sempit. Makna Ahlul Bait dalam arti yang lebih sempit, dalam hal ini ulama beda pendapat. Sudah? Sekarang kita akan sebutkan perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan makna Ahlul Bait dalam arti yang lebih sempit. Yang inilah Ahlul Bait yang dilarang untuk menerima zakat.
Ahlul bait yang dilarang untuk menerima zakat. Seperti apa itu? Di sini ada keterangan dari Syekhul Islam. Beliau punya buku Ahlul Bait. Sebenarnya bukan bukunya beliau, tapi ada sebagian ulama yang mengumpulkan perkataan Ibnu Taimiyah sehingga dikasih judul Ahlul Bait inda Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, dalam pembahasan itu ada penjelasan tentang 6 pendapat ulama terkait makna Ahlul Bait. Ada 6 pendapat ulama terkait makna Ahlul Bait. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, annahumul ladzina hurrimat alaihimus sadaqah. Wa bayyana anna ashab hadzal qauli ikhtalafu fi man hurrimat alaihimus sadaqah. Hal hum Banu Hashim faqat am Banu Hashim wa Banul Muttalib. Pendapat yang pertama, Ahlul Bait adalah yang dilarang menerima zakat. Pertama, mereka yang dilarang menerima zakat. Nah, yang dilarang menerima zakat ini meliputi Bani Hashim. Jadi luas sekali ya. Kalau meliputi Bani Hashim ini luas. Dan ada yang mengatakan termasuk Bani Muttalib. Bani Muttalib itu siapa, Pak? Bani Muttalib itu siapa? Bukan Abdul Muttalib ya. Bukan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakek Nabi itu Bani Hashim. Siapa yang dimaksud dengan Bani Muttalib? Saudaranya Hashim. Saudaranya Hashim. Ini cerita dulu ya. Jadi Hashim itu punya saudara namanya Muttalib. Hashim ini menikah dengan orang Madinah namanya siapa? Salma. Hashim menikah dengan Salma. Lalu dari pernikahan dengan Salma lahirlah seorang anak namanya Syaibah. Tapi ini tinggalnya di Madinah. Muttalib yang ada di Mekah, dia pingin agar Syaibah dibawa pulang. Akhirnya berangkatlah Muttalib ke Madinah, lalu Muttalib membawa Hashim ke Mekah. Nah, waktu itu Syaibah masih anak-anak, dibawa sama Muttalib. Begitu masuk kota Mekah, semua orang berpikir ini budaknya Muttalib. Maka pada saat berada di Mekah, dia disebut Abdul Muttalib. Abad itu artinya apa? Budak. Muttalib, si Muttalib. Akhirnya dari situ Syaibah dipanggil Abdul Muttalib. Baik. Nah, maka kalau disebut ada Bani Muttalib, itu berarti sebelahnya Bani Hashim. Dengan Nabi SAW berarti tunggal buyut. Dengan Nabi SAW berarti tunggal buyut. Sudah? Kita lanjutkan ya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan Al-Bait hum al-azwaj wa dzurriyyah. Ahlul Bait adalah para istri dan keturunan. Para istri dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mencakup Fatimah, kemudian putri-putri beliau yang lainnya dan anak-anaknya sampai zaman sekarang. Pendapat berikutnya, al-qaulus tsalits, yang ketiga adalah
annahum nisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan. Yang dimaksud dengan ahlul bait adalah para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Para istri saja. Selain istri maka tidak masuk di situ. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan penekanan udzakkirukumullah bi ahli baiti, aku ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah terhadap ahlul baitku, maka maknanya adalah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang D, mana ahlul bait adalah annahum ashabul kisa khasatan. Mereka adalah ashabul kisa, orang yang pernah diselimuti Rasulullah SAW. Nah, yang mana diselimuti itu cuma 4. Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Jadi saat mereka tidur bersama, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain tidur bersama, suami istri dan 2 anak, diselimuti oleh Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, hadza ahlul baiti, ini adalah ahlul baitku. Nah, 4 orang ini disebut dengan sahibul kisa. Kisa artinya kain. Kita tulis yang D, sahibul atau ashabul kisa. Siapa saja itu? Ali, terus Fatimah, lalu Hasan, kemudian Husain. Inilah yang dimaksud dengan ashabul kisa. Ya. Selanjutnya, al-qaulul khamis, pendapat yang kelima. Annahum ummatuhu wa atba'uhu ila yaumil qiyamah. Ahlul bait adalah umat beliau dan pengikut beliau sampai kiamat. Nomor 5, ahlul bait adalah umat dan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Al-qaulus sadis, pendapat yang keenam, annahumul atqiya min ummatihi. Ahlul bait adalah orang-orang yang bertakwa di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ahlul bait adalah orang yang bertakwa di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu dari 6 pendapat ini, mana yang paling mendekati kebenaran? Syekhul Islam rahimahullah menguatkan pendapat yang pertama. Syekhul Islam cenderung kepada pendapat pertama, bahwa Ahlul Bait adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sehingga dalam posisi ini yang tidak boleh menerima zakat itulah yang berstatus orang yang punya hak khusus. Dan ditambahkan para istri Rasulullah SAW berdasarkan nas ayat. Jadi para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul bait berdasarkan ayat yaitu tepatnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ya. Di sini ya.
di surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ. Menetaplah kalian di rumah kalian dan jangan tabarruj seperti tabarruj orang jahiliyah. Wa aqimnas shalah, dan tegakkanlah salat. Wa atinaz zakah, tunaikan zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, taati Allah dan rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait. Wahai ahlul bait di sini wahai para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahhirakum tathira. Sehingga Allah menyebut ahlul bait di sini sebutan untuk para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lihat di sini. Dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, qala, kata Ibnu Abbas, nazalat fi nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan. Surat apa tadi? Al-Ahzab ayat berapa? 33. Kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbasin nazalat fi nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan. Ayat ini turun berkaitan dengan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya kita kembali kepada keterangan yang disampaikan oleh penulis. Di situ ada satu riwayat dialog antara Husain dengan Zaid bin Arqam. Siapa mereka wahai Zaid? Lalu kata Zaid, mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Aqil siapa ini? Aqil bin siapa? Aqil di sini Aqil siapa? Aqil bin Abi Thalib. Jadi Aqil ini yang dulu masih tetap di Mekah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, dan dia yang menguasai properti Bani Hashim. Dia yang menguasai properti Bani Hashim. Nah, ada satu riwayat ini, wahal Aqil dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau pernah ceritanya ya. Kaum muslimin ketika hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, maka mereka meninggalkan apa? Tanah, rumah. Pokoknya semua tanah, semua rumah ditinggalin semua. Sehingga mereka datang ke Madinah enggak punya apa-apa, nol, enggak punya properti. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tempat kelahiran beliau, tanah peninggalan keluarga beliau ditinggal. Nah, saat Fathu Mekah ada yang tanya, "Ya Rasulullah, inzil fi darika bi Makkah." Ya Rasulullah, Anda bisa singgah di rumah Anda yang ada di Mekah. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal taraka lana aqilun min ribain aw durin?" Apakah Aqil masih meninggalkan tanah dan rumah untuk kami? Udah dikuasai Aqil semuanya. Wa kana Aqilun warithu Aba Talib. Wa kana Aqilun waritha Aba Talib. Dan Aqil adalah ahli warisnya Abu Talib.
Huwa wa Talib. Satu lagi namanya Talib. Sementara Ja'far dan Ali tidak mendapatkan warisan sama sekali. Li'annahuma muslimain, karena Ja'far dan Ali masuk Islam. Sementara Aqil dan Talib waktu itu masih kafir, belum masuk Islam. Fakana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu min ajli dzalika yaqulu la yarithul mu'minul kafira. Orang mukmin tidak bisa meninggalkan warisan untuk orang kafir. Nah, karena sudah dikuasai oleh Aqil, maka Nabi SAW sudah tidak punya rumah. Sejak beliau hijrah, beliau sudah tidak lagi mengambil alih rumah itu. Sebab pantangan bagi kaum muslimin, sesuatu yang ditinggal untuk Allah kemudian ditarik kembali. Makanya kalau ada cerita rumah Nabi SAW dijadikan toilet oleh pemerintah Saudi dan seterusnya. Rumah Nabi yang di mana? Ya yang di situ. Beliau sudah tinggalkan sejak beliau hijrah. Sudah beliau lepas, sudah bukan punya beliau lagi. Ya tapi itu kan rumah Nabi SAW. Beliau sudah tidak memiliki itu. Dan saat beliau Fathu Mekah, beliau tidak berusaha menguasainya lagi. Saya akan tarik kembali tanah-tanahku, rumah kelahiranku, tempat orang tuaku. Nol. Beliau tidak mengambil sama sekali. Karena pantangan bagi mereka yang apa? Bagi mereka yang mengambil atau yang meninggalkan sesuatu untuk Allah, nanti akan diambil kembali. Baik. Dan Aqil yang dimaksud di sini adalah anaknya Abu Talib. Maka keluarga Aqil, keluarga Ja'far termasuk di antara Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka semuanya diharamkan untuk menerima zakat? Jawab Zaid bin Arqam, iya. Nah, selanjutnya, kaum mukminin, Ummul Mukminin juga termasuk Ahlul Bait dan tadi sudah kita sebutkan ya. Lalu kita akan lihat bagaimana hubungan Ahlul Bait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Sekedar hubungan darah yang dekat dan bernisbat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kesolihan dan ketakwaan dalam menjalankan syariat Islam tidak ada manfaat baginya sedikit pun di hadapan Allah Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ma'syaral Quraisy, istaru anfusakum, la akni ankum minallahi syai'a. Ya bani Abdi Manaf, la ugni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Ya Sofiyatu ammata Rasulillahi, la ugni anki minallahi syai'a. Ya Fatimatu binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai kaum Quraisy, belilah diri-diri kalian, sebab aku tidak dapat memberi kalian manfaat di hadapan Allah sedikit pun. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat memberimu manfaat di hadapan Allah sedikit pun. Wahai Abbas putra Abdul Muttalib, aku tidak dapat memberimu manfaat apapun di hadapan Allah. Wahai Sofiyah bibi Rasulillah, aku tidak dapat memberimu manfaat apapun di hadapan Allah. Wahai Fatimah bin putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah dari hartaku sesukamu. Aku tidak dapat memberimu manfaat apapun bagimu di hadapan Allah. Muttafaqun alaih. Apa yang diyakini sebagian manusia terhadap kerabat Rasul bahwa mereka dapat memberi manfaat dan menolak bahaya, semua itu adalah keyakinan yang batil. Baik. Nah, walaupun nasab baik, tapi tidak didukung dengan amalan dalam agama kita, statusnya tidak bernilai. Sehingga prinsipnya begini. Kelebihan atau keunggulan ya. Keunggulan yang Allah berikan kepada hamba itu beragam.
Ada yang bentuknya harta, ada yang bentuknya jabatan. Ada bentuknya harta, ada jabatan, ada fisik, ada nasab. Dari semua kelebihan ini, kalau Anda diminta untuk pilih satu, yang lain kamu nggak berhak, Bapak milih mana? Harta, jabatan, fisik, nasab. Bapak milih mana, Pak? Pilih satu saja. Pengen punya yang mana? Nggak pengen semuanya. Wis rande duit, rakyat jelata, di bawah rata-rata, nggak karuan nasabnya. Anda pilih mana? Hah? Yang mana, Pak? Uang. Semua, pilih satu saja, nggak boleh yang lain. Kalau Bapak dikasih pilihan, kamu pilih keunggulan yang mana dari 4 ini? Bapak pilih mana, Pak? Hah? Yang mana? Nasab. Nasab baik. Kere rapopo ya. Yang penting nasabnya apik. Jadi elek rapopo, kere rapopo, yang penting nasabnya apik gitu. Harta bisa dicari, tapi nasab nggak bisa dipindah. Nah, cuman ditetapkan selamanya nggak bakalan sugih misalnya. Ya Mas ini Mas. Masya Allah. Pengen jadi orang kaya atau pengen jadi orang pinter? Ya, pinter, pinter tapi miskin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atau kaya tapi bodoh, pilih mana? Pinter, Masya Allah, pilihan orang pinter ya. Baik, jadi ini semua hanyalah keunggulan yang sifatnya tidak bisa dipilih oleh manusia. Maksudnya gimana Pak? Kembali kepada takdir. Nah, kalau kemudian apa yang dimiliki oleh manusia, baik hartanya, jabatannya, kelebihan fisiknya maupun nasabnya, tapi tidak diiringi dengan amal, maka semua kelebihan itu hilang nilai. Mungkin dari 3 yang pertama orang memaklumi, kaya tapi nggak pernah ibadah misalnya, kaya tapi maksiat, ya itu orang jelek. Pejabat tapi maksiat, wah apalagi itu. Ganteng tapi suka maksiat, sama juga. Anak kiai suka maksiat, gosek nanti dulu. Loh apa bedanya? Kaya suka maksiat, nggak ada nilai baiknya. Pejabat tapi maksiat, wah itu tambah lagi itu, dihina di mana-mana. Fisik bagus ahli maksiat, ya sama saja. Ahlul bait tukang maksiat, nanti dulu. Loh kok bisa? Makanya kesalahan seperti ini salah standar. Sehingga kenapa ketika nasab baik ahli maksiat dibela? Karena menghormati nasabnya. Sehingga nasab ini memang punya kehormatan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, yang punya harta dengan yang punya nasab, secara status sosial lebih kuat yang punya nasab. Secara status sosial. Itu dihargai oleh siapapun. Meskipun lambat laun kekuatan nasab itu tergantung dari cara masing-masing daerah dalam menjaga. Gitu ya. Di Lombok itu banyak lalu dan baik. Lalu itu siapa? Orang Lombok kalau bergelar lalu itu apa? Raden. Kalau baik? Hah? Kalau perempuan kan baik, kalau laki-laki lalu. Di Makassar Andi. Andi berarti dia keturunan bangsawan.
Tapi seperti ini lama-lama sudah mulai luntur. Dulu dihormati sekali, dulu ya. Lama-lama luntur. Ya. Di Jawa Raden. Nah. Dulu Raden ini mulia. Lama-kelamaan jadi temannya Unyil, Pak Raden. Nah, seperti itulah kurang lebih bagaimana kekuatan nasab. Dulu kuat karena budayanya sudah tidak menjaga, akhirnya hilang. Sudah? Nah, nasab karena agama itu lebih terjaga. Makanya Ahlul Bait tetap dihormati walaupun yang bersangkutan bisa jadi tukang maksiat. Meskipun ada Ahlul Bait yang menampakkan statusnya dan ada Ahlul Bait yang tidak menampakkan statusnya. Ahlul Bait yang menampakkan statusnya seperti yang sering kita lihat. Yang tidak menampakkan statusnya, saya punya banyak teman Ahlul Bait. Beliau sudah ngaji, kadang jadi panitia kajian, pernah juga ikut umroh bareng kami. Dan kita ketika kenalan, oh ini Ahlul Bait, karena marganya kelihatan. Dari marga ini, oh Bapak Ahlul Bait. Tapi diam saja, itu enggak penting. Bagi dia apa manfaatnya kalau tidak diiringi dengan amal? Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man batta'a amalu lam yusri bihi nasabuh." Siapa yang amalnya telat tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Walaupun dia anak ustadz tapi tidak pernah sinau, ya sama saja. Anak kiai tidak pernah belajar, sama saja. Apalagi tukang maksiat. Wa man batta'a amalu lam yusri bihi nasabu. Nasab tidak ada gunanya ketika amalnya telat. Masya Allah. Prinsip ini membuktikan bahwa Islam agama yang adil. Jika karena nasab orang bisa masuk surga, berarti rahmat Islam hanya berlaku untuk orang tertentu saja. Tapi surga berlaku bagi semuanya, baik yang punya nasab baik maupun yang punya nasab kurang baik. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya kafir. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya kafir. Dan beliau seorang Nabi, Imamut Tauhid. Baik, kita lanjutkan. Dalam hadis yang tadi dibacakan oleh penulis, Nabi SAW mendakwai keluarga-keluarga beliau dan mengingatkan. Coba dilihat itu ya. Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum, selamatkan diri-diri kalian. Belilah itu tolong dikasih dalam kurung ya, atau diterjemahkan selamatkan diri-diri kalian di halaman 142. Wahai kaum Quraisy, belilah diri kalian, maksudnya selamatkan diri kalian. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa masing-masing orang mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Tidak bisa karena alasan Ahlul Bait pasti selamat, enggak ada jaminan kayak gitu. Sampai beliau mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Ya Fatimatu binta Muhammadin, salini mimmali ma syi'ti." Wahai Fatimah bintu Muhammad, kau boleh minta hartaku yang kau suka. Kau pengen apa silahkan. La ughni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah sedikit pun. Sehingga kalau Fatimah mati kafir misalnya, maka Nabi Muhammad SAW tidak bisa menyelamatkan Fatimah. Bahkan ketika Fatimah melakukan pelanggaran ketika di dunia, mencuri, lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah bintu Muhammad yang mencuri, tak potong tangannya. Karena keadilan tadi.
Tidak ada istilah ordal lalu dapat hak khusus disebabkan karena dia orang dekat. Sehingga memang yang namanya nasab itu punya kelebihan, kita akui, tapi bukan segalanya. Kalau sampai ada yang bilang nasab itu lebih tinggi dari takwa dan seterusnya, itu pembodohan umat. Alhamdulillah kita gak ikut orang seperti itu. Saya bersyukur kepada Allah ketika Allah menjadikan hati kita sebagai orang yang punya kesadaran untuk mengenali kebenaran dan tahu seperti apa posisi nasab. Karena mohon maaf, ada sebagian di antara aktivis kajian Ahlu Sunnah, dia sudah lama ngaji, tapi tiba-tiba pindah haluan karena terkena pesona nasab. Pindah dia jadi pengikut mereka yang terlalu mengunggulkan sisi nasab. Tak tahu bagaimana pesona nasab sampai dia bisa geser gitu. Ya, semoga kita tidak jadi korban berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kita berikan kesempatan kepada bapak-bapak terlebih dahulu sambil menunggu apakah ada dari ibu-ibu yang bertanya lewat kertas. Itu diambil. Monggo silakan. Yang sampean keluar ngambil kertas di situ. Tidak ada, alhamdulillah. Baik, yang kita kertas bacakan saja dari kertas dahulu. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah Quran surat Al-Ahzab ayat 33 tadi berlaku atau perintah untuk ahlu bait saja Ustaz? Apakah firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 33 hanya berlaku bagi ahlul bait saja? Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Apakah ini hanya berlaku untuk ahlul bait saja? Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syinkiti rahimahullah dalam Adwaul Bayan. Anggaplah bagi mereka yang mempertahankan, oh ini kan perintah untuk ahlul bait, tidak berlaku untuk selain ahlul bait. Baik, coba sekarang lihat di lanjutan ayat. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sungguhnya Allah mengendaki untuk membersihkan kesucian kalian wahai ahlul bait. Nah, kira-kira selain ahlul bait butuh disucikan enggak? Semua orang sepakat, kita juga butuh untuk disucikan. Maka sebagaimana kamu ingin disucikan, ikutilah yang dilakukan oleh para ummahatul mukminin agar kalian mendapatkan manfaat ya, kesucian batin sebagaimana janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ummahatul mukminin. Sehingga ayat ini memang secara teks diarahkan khitabnya adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di ayat 32. Ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadim minan nisa ini taqaitun. Wahai para istri Nabi, kalian tidak sama sebagaimana wanita pada umumnya. Ini taqaitun jika kalian bertakwa. Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna. Nah, terus di bagian akhir ayat, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Allah menghendaki untuk membersihkan kalian wahai ahlul bait. Dan jika para wanita ingin mendapatkan kebersihan batin, kebersihan jiwa, maka ikutilah sebagaimana perintah Allah untuk para ummahatul mukminin. Wallahu a'lam. Baik, kemudian berikutnya Ustaz, sejauh yang kami tahu bahwa ada Ustadz kita yang termasuk Habib Ustadz atau Ahlu Bait. Nah, pertanyaan kami ketika bertemu dengan Ustadz tersebut, Ustadz Ahlus Sunnah tersebut yang juga termasuk Ahlu Bait, bagaimana sikap kita? Apakah beda dengan bertemu dengan Ustadz lain?
Apakah beda ya? dalam hal ini Dalam- penghormatan misalnya? Dalam hal penghormatan. Sehingga kalau Ustadz biasa salaman saja, kalau beliau Ahlul Bait salaman cium bolak-balik. Baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Menyikapi orang yang bertakwa tetap tidak boleh gulu. Dan kecintaan kita kepada orang lain berbanding lurus dengan ketakwaan. Kalau ada orang bertakwa dan dia budak misalnya, kita akan mencintainya walaupun beliau bukan Ahlul Bait. Apa yang akan Anda lakukan ketika di hadapan Anda ada dua manusia, Bilal bin Rabah dan Husain bin Ali? Siapa yang lebih Anda muliakan? Tentu Bilal. Karena Bilal sahabat lebih senior dibandingkan Husain. Dan Bilal menjalani ujian yang lebih berat dibandingkan Husain. Ketakwaan Bilal, Masya Allah. Ya meskipun kita tidak meragukan Husain. Tapi dalam hal ini secara derajat beliau lebih tinggi. Karena Bilal muhajirin. Dan Husain bukan termasuk sahabat muhajirin. Ya, kurang lebih itu contoh ukuran. Ya. Sebab siapa yang lebih bertakwa dialah yang lebih mulia. Walaupun Bilal dulunya adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita mengakui bahwa dengan adanya kelebihan tadi, beliau punya keunggulan. Sebagai contoh begini ya. Sebagai contoh begini. Misalnya dua ustadz sama-sama berilmu, anggaplah dua-duanya ilmunya sama. Alumni Madinah, program doktor dua-duanya, doktor Madinah, jurusannya sama, keluar masuknya sama. Cuman beda nasib. Yang satu kaya raya, yang satu kerereye. Kira-kira mana yang lebih Anda hormati? Hah? Sama atau beda? Sama. Sama gitu? Sama. Karena pada posisi misalnya kita hanya melihat ukuran ilmu, nah, dua-duanya punya, sudah. Maka saya butuh ilmunya Ustadz A, sebagaimana saya butuh ilmunya Ustadz B, kita hormati keduanya. Wallahu alam dalam posisi ini, ketika melihat harta, Anda mengatakan enggak ada bedanya antara A dan B. Tapi kalau misalnya yang satu punya nasab, yang satu enggak punya nasab, kenapa suasana batin kita beda? Itulah pengaruh nasab. Nasab itu memang memberikan pesona yang lebih dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam. Ya, terakhir Ustadz, berkaitan dengan hukum haji Ustadz, sebagaimana kemarin sempat ramai gitu. Sebenarnya bagaimana hukum ketika antrian itu sangat panjang dan kayaknya secara logika tidak mungkin sampai umurnya Ustadz. Hukumnya apakah tidak wajib haji atau bagaimana? Kalau sampai memfatwakan tidak wajib, saya tidak berani untuk menyebut itu ya. Dan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Irwandi itu bukan cuma tidak wajib, lebih dari sebatas itu. Beliau sebut batil. Makanya kan disuruh narik itu. Yang sudah pernah daftar gimana? Tarik dananya. Kalau enggak wajib, itu tidak harus narik. Tidak wajib, turun jadi sunnah kan mungkin. Atau turun jadi mubah anggaplah. Tapi beliau tidak wajib dan haram. Makanya disuruh narik karena akadnya batil. Oleh karena itu dalam hal ini yang difatwakan oleh Al-Ustadz Dr. Irwandi itu tidak hanya sebatas tidak wajib, tapi statusnya akad ini harus dibatalkan. Lalu orang kan berpikir, nah kalau ini akad dibatalkan, gimana saya bisa haji? Sementara saya harus haji. Lalu beliau gunakan haji tidak wajib untuk kaum muslimin di Indonesia. Selanjutnya, secara pribadi, apakah haji itu wajib? Kita sepakat haji rukun Islam. Dan kewajiban itu tidak akan hilang. Kecuali ketika ada sebab, dan sebab itu adalah
yang membuat manusia hilang istita'ah, hilang kemampuan. Nah, kemampuan manusia itu ada di titik mana? Apakah kemampuan di titik dia punya dana, ataukah kemampuan di titik dia punya izin untuk masuk? Karena sekarang yang paling menentukan justru yang kedua, izin untuk masuk, visa itu tadi ya. Untuk haji yang normal, reguler dan plus, yang mau minta izin masuk antri sekian juta orang, sehingga sampai sekian puluh tahun. Sudah? Pertanyaannya, kalau kamu tidak ikut minta izin sekarang, maka selamanya kau tidak akan dapat izin. Apakah gara-gara adanya antrian yang panjang, lalu kewajiban jadi hilang? Paham maksudnya? Apakah gara-gara antrian yang panjang kewajiban jadi hilang? Karena dari dua ini, antara dana sama perizinan, sama visa, justru yang paling menentukan di posisi visa. Kalau dana, ya harta, alhamdulillah kaum muslimin Indonesia rata-rata memenuhi. Sehingga mereka yang ngantri-ngantri itu ketika diminta berangkat, antara yang mundur sama yang berangkat banyak mana? Banyak yang berangkat. Berarti sebenarnya mereka secara finansial mampu. Cuman masalahnya yang ngantri ini banyak. Nah, apakah gara-gara yang ngantri banyak kemudian kewajiban jadi hilang? Yang saya pahami tidak. Kalau kamu nggak ikut ngantri ya selamanya kamu tidak akan bisa berangkat. Realitanya kayak gitu ya gimana lagi? Nah terus kalau meninggal gimana Pak? Kalau meninggal ya urusan yang lain. Berarti kamu sudah ikut ngantri, Allah takdirkan kalaupun meninggal, ya sudah, itu bukan kewajiban kita lagi, karena dia sudah meninggal sebelum dapat jatahnya. Dan kalaupun demikian, yang bersangkutan meninggal dalam posisi penantian untuk melaksanakan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, minal mu'minina rijalun ahadullaha ala ma wa'aduhu faminhum man qada nahbah wa minhum may yantadhir. Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang yang mereka sadaqu ma ahadullah alaih, membuktikan kebenaran janji mereka di hadapan Allah. Faminhum man qada nahbah, di antara mereka ada yang sudah berhasil menunaikannya. Wa minhum may yantadhir, dan di antara mereka ada yang masih dalam penantian. Jadi tetap orang kalau pengen mengikuti haji ya harus ikut ngantri. Maka ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jika ada sebuah kewajiban tidak bisa tertunaikan kecuali dengan melakukan kegiatan tertentu, maka ikut kegiatan ini wajib. Sehingga kamu harus ngantri biar nanti kau bisa dapat porsi haji. Tapi kan panjang sekali. Ya adanya kayak gitu mau gimana lagi? Apa mau ngantri di negara yang lain? Mau ngantri di negara mana? Jepang boleh nggak Pak? Ya silahkan. Nikah dulu sama orang Jepang kan? Lalu kau bisa jadi permanent resident di sana, sehingga kau bisa antri lebih pendek. Misalnya ya. Wallahu a'lam. Baik demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.